Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelami dunianya Haruki Murakami, novelis Jepang yang terkenal itu, tapi dari sisi yang agak beda nih, hubungannya sama lari. Sumber kita kali ini memorinya dia, What I Talk About When I Talk About Running, terus ada juga beberapa ulasan dan analisis gitu. Anda mungkin taunya ya novel-novelnya, kayak Norwegian Wood gitu. Tapi fokus kita sekarang ke persilangan unik antara lari sama nulis dalam hidupnya. Gimana tuh? Betul, betul. Kita bakal lihat nih gimana memoir ini ngebuka filosofi kerjanya Murakami. Jadi misi kita ya, nggali gimana sih aktivitas fisik yang lumayan intens ya, kayak lari jarak jauh gitu, bisa jadi sefundamental banget buat proses kreatifnya dia. Oke. Dan apa yang bisa kita, khususnya Anda mungkin ya, pelajari dari hubungan antara disiplin fisik sama mental ini. Sip, sip. Oke, mari kita mulai deh. Murakami ini kan kesannya udah identik banget ya sama lari. Tapi dia nggak selalu gitu kan. Awalnya gimana sih? Nah, justru itu yang seru. Dia itu mulai lari di usia 33. Dan keputusannya itu bisa dibilang cukup pragmatis loh. Oh ya, pragmatis gimana? Jadi, setelah dia jual barjesnya buat fokus nulis penuh waktu, dia sadar gaya hidup barunya kan duduk terus ya, berjam-jam, itu bikin berat badannya naik drastis, dan ini agak kaget juga sih, dia ngerokok 60 batang sehari. Hah, 60 batang? Serius? Iya, 60. Jadi lari itu awalnya ya cara dia buat jaga kesehatan fisik aja, biar bisa terus nulis gitu. Wah, gila juga ya 60 batang. Beda banget sama citra pelari maraton yang disiplin gitu ya. Terus gimana rutinitasnya berubah setelah itu? Oh, berubah total. Jadi ketat banget, disiplinnya luar biasa. Bangun jam 4 pagi, Jam 4, pagi banget. meter, atau kadang berenang 1.500 meter, kadang malah dua-duanya, Wow. terus tidur jam 9 malam. Udah. Dia bilang repetisi harian ini kayak semacam mesmerism gitu. Cara dia menghipnotis diri sendiri biar masuk ke kondisi pikiran yang lebih dalam pas nulis. Menarik. Jadi buat dia, lari itu bukan sekedar olahraga, tapi latihan daya tahan mental dan fisik. Sama pentingnya kayak kepekaan artistik itu sendiri. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling, gimana ya, paling ngena gitu. Dia pernah bilang, sebagian besar yang saya tahu tentang menulis, saya pelajari dari berlari setiap hari. Itu kan pernyataan kuat banget ya. Kok bisa lari ngajarin nulis? Nah, itu dia intinya. Menurut Murakami, lari itu ngelatih dua hal krusial buat novelis. Yang pertama, fokus. Fokus, oke. Yang kedua, ketahanan. Jadi, ya kayak ngelatih otot buat lari maraton lah. Dia juga ngelatih kapasitasnya buat konsentrasi penuh berjam-jam di depan meja tulis. Sama daya tahan buat nyelesain proyek nulis novel yang kan bisa lama ya. Berbulan-bulan, bahkan tahunan. Jadi kayak latihan mental ya? Iya banget. Kutipan dia yang terkenal itu, rasa sakit itu tak terelakkan, penderitaan adalah pilihan. Nah itu berlaku sama kuatnya. Mau pas lagi lari kena tembok di kilometer 35 maraton, atau pas lagi buntu nulis bab terakhir. Sama aja rasanya. Jadi penderitaan pas lari itu semacam simulasi ya buat penderitaan pas nulis. Dia juga ngomongin konsep mendapatkan kekosongan atau acquire a void pas lari. Itu maksudnya apa ya? Nah, itu soal kejernihan mental. Jadi pas lari, pikiran-pikiran tuh datang terus pergi aja gitu, kayak awan. Tapi langit di belakangnya, kesadaran dia atau pikiran dasarnya tetap jernih. Oke. Kekosongan ini, kata dia, justru ruang yang dibutuhin biar ide-ide kreatif baru bisa muncul. Jadi bukan kosong yang hampa, tapi kosong yang siap nampung ide gitu. Menarik banget. Ini kayaknya nyambung ya sama konsep mindful running yang juga kita bahas di sumber lain. Tepat sekali. Mindful running itu kan intinya kita benar-benar hadir pas lari, kita nyambung sama sensasi tubuh, dengerin otot, ngerasain endorfin, fokus ke irama napas, lingkungan sekitar. Nah, lari itu sendiri secara otomatis kayaknya ya mendorong kondisi mindfulness ini. Oke. Dan ini penting karena Murakami secara sadar pakai lari buat jaga kesehatan mentalnya, bukan cuma fisik. Nah, ini langsung kayak ngebantah stereotip seniman tersiksa gitu ya, yang hidupnya berantakan atau sengsara. Dia malah punya kutipan, jiwa yang tidak sehat membutuhkan fisik yang sehat. Betul. Kayak mau bilang, buat bisa nyelami sisi gelap manusia di tulisannya, dia justru butuh fondasi fisik sama mental yang kuat banget. Jadi larinya itu kayak penyeimbang gitu ya. Persis banget. Lari jadi semacam mekanisme dia buat ngatur emosi sama pikiran. Ngebantu dia mengelola capek mental, capek emosional dari proses kreatif yang kan intens banget ya. Iya sih.
Nulis novel panjang pasti nguras energi. Makanya, jadi lari itu bukan cuma hobi sampingan buat dia, tapi udah jadi bagian integral dari sistem kerjanya. Pilar yang nopang produktivitas sama kesehatan mentalnya selama puluhan tahun. Ini pendekatan yang, gimana ya, sangat pragmatis tapi sekaligus dalam banget sih terhadap profesi nulis. Oke, selain soal disiplin dan ketahanan tadi, ada lagi nggak pelajaran hidup lain yang dia dapat dari lari? Ada. Dia juga nekenin pentingnya ritme. Dia bilang, untuk terus melaju, Anda harus menjaga ritme. Nah, ini kan berlaku universal ya, nggak cuma buat lari atau nulis aja, tapi buat usaha jangka panjang apapun. Bener juga, menjaga konsistensi ya. Betul. Terus filosofinya soal kompetisi juga unik. Menurut dia, dalam lari jarak jauh itu, lawan utamanya bukan orang lain, tapi standar kita sendiri, diri kita di masa lalu. Jadi tujuannya ya perbaikan diri terus-menerus, bukan menang lawan orang lain. Dia bahkan nerima banget kalau performa larinya nurun karena usia, yaitu hal alami katanya. Wah, dalam juga ya filosofinya. Jadi, kalau ditarik kesimpulan nih, apa intisari yang bisa Anda ambil dari kisah Murakami ini? Jelas banget ya, ada hubungan simbiosis yang kuat antara fisik sama mental, antara lari sama nulis. Iya, bener banget. Buat Murakami, rutinitas lari itu udah jadi fondasi buat produktivitas sama ketahanan mentalnya. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif juga buat Anda yang dengerin. Aktivitas atau rutinitas apa sih dalam hidup Anda? Mungkin tanpa disadari ya, yang fungsinya mirip-mirip gitu, yang bantu Anda fokus, bangun ketahanan, atau bikin pikiran lebih jernih. Dan ya kayak Murakami yang terus moles alasan-alasan kecil buat tetap lari, gimana caranya Anda bisa ngerawat disiplin buat hal-hal yang penting dalam hidup Anda. Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.